kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah berlantai 2 yang dijadikan warung kopi dan rumah kos di Kota Makassar terbakar. Korban longsor yang menimpa puluhan pengguna jalan di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu bertambah menjadi 19 orang. Puluhan warga antre sejak pagi hari untuk mendapatkan pembagian bansos berupa 2 karung beras di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Informasi pertama untuk Anda, sebuah rumah berlantai 2 yang dijadikan warung kopi dan rumah kos di Jalan Pelita Raya 4, Kota Makassar terbakar. Pengunjung dan penghuni indekos berhamburan menyelamatkan diri saat melihat api muncul dari arah ruang tengah di lantai 1. Warga sekitar panik saat kepulan asap tebal muncul dari salah satu bangunan rumah berlantai 2 yang terbakar di Jalan Pelita Raya 4, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar pada Rabu sore. Bersama penghuni indekos dan pengunjung warung kopi, mereka bahu-membahu memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya sambil menunggu kedatangan personel Damkar Makassar. Awalnya, pengunjung warung kopi terkejut dengan kobaran api yang tiba-tiba muncul dari arah ruang tengah di lantai 1. Mereka kemudian berhamburan keluar sambil berteriak hingga mengundang perhatian penghuni indekos yang akhirnya juga turut menyelamatkan diri. Api baru dapat dipadamkan 30 menit kemudian setelah puluhan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman sempat terhambat karena kurangnya ventilasi udara sehingga kepulan asap memenuhi area yang terbakar. Petugas damkar terpaksa merusak kaca jendela agar asap bisa keluar dari dalam ruangan. Api diduga berasal dari korsleting listrik yang menyambar kursi sofa yang berada di ruang tengah. Jam setengah 3 ya? Iya, setengah 3-an. Posisi Om di mana tadi? Pas di dalam. Di dalam. Apa yang muncul pertama asap? Langsung api muncul, Om. Langsung api muncul? Iya, langsung api muncul dari belakang. Tingkat kesulitan ya, namanya bangunan permanen, ya tertutup ya, kita kesulitannya di asap. Asap itu menembus ke dalam itu asap yang mengalami. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Berita selanjutnya, pencarian korban longsor yang menimpa puluhan pengguna jalan di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, dilanjutkan pada hari ketiga Rabu siang. Pencarian dilakukan dengan menyisir jurang curam di bagian bawah jalan raya, melibatkan 2 ekor anjing pelacak. Pencarian korban yang tertimpa material longsor di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu terus dilakukan tim SAR gabungan pada hari ketiga Rabu lalu. Kali ini pencarian dilakukan di bagian jurang pinggir jalan di mana korban diperkirakan terseret material longsor. Untuk membantu pencarian, tim SAR melibatkan 2 ekor anjing pelacak K9 milik Polda Sulawesi Selatan. Fokus pencarian adalah menyisir jurang dengan kemiringan hampir 60 derajat. Kondisi medan yang berlumpur menyulitkan petugas, apalagi mereka juga harus mengantisipasi turunnya hujan. Tanah di sekitar lokasi kejadian juga masih labil dan rawan longsor. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan jumlah korban. Ternyata pernyataan dari camat maupun pihak keluarga maupun desa bahwa korbannya saat ini mereka tidak merasa kehilangan. Dan kami tetap membuka link untuk mendata terkait dengan ada laporan dari pihak keluarga. Hingga hari ketiga, jumlah korban yang sudah ditemukan sebanyak 15 orang. Terdiri dari 5 orang korban meninggal dunia dan 10 korban lainnya luka-luka. Tim SAR membuka posko bagi masyarakat yang ingin melaporkan kehilangan anggota keluarga mereka. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu. Ya, sementara itu pada hari keempat pencarian, jumlah korban luka akibat longsor yang menimpa pengguna jalan di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu pada Kamis pagi bertambah menjadi 19. Sementara korban meninggal 5 orang. Pencarian terhadap korban tanah longsor di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu terus dilakukan. Pada Kamis pagi, jumlah korban longsor terus bertambah. Jumlah korban yang tercatat di posko Basarnas sebanyak 24 orang. Korban yang bertambah adalah mereka yang dilaporkan selamat. Pada awalnya terdata 10 dan kini bertambah menjadi 19 orang. Penambahan ini karena korban baru ini tidak sempat terdata di lapangan pasca terjadinya bencana.
Mereka langsung dibawa pihak keluarga untuk mendapatkan perawatan di rumah masing-masing. Sementara untuk data korban meninggal dunia tidak berubah sebanyak 5 orang. Ada penambahan korban yang melapor ke posko utama, namun mereka kondisi selamat. Hanya karena informasi yang sudah didapat kita minta untuk mendata sehingga mereka melapor tambah 2 orang sehingga jumlah totalnya 24 orang, sudah termasuk dengan 5 orang yang meninggal dunia. Tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran di jurang di lokasi penemuan korban terakhir yang meninggal dunia. Pencarian juga melibatkan 2 ekor anjing pelacak K9 milik Polda Sulawesi Selatan. Wahyudi Basu melaporkan dari Kabupaten Luwu. Informasi selanjutnya, buron kasus pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Goa akhirnya ditangkap polisi setelah 2 tahun buron. Pelakunya seorang kakek 72 tahun. Pelaku ditangkap di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kakek berinisial BDM, 72 tahun, ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak PPA Polres Goa. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 22 Februari 2024. Ia diduga mencabuli anak tetangganya berusia 10 tahun di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa pada Januari 2022. Pelaku ditangkap polisi setelah sempat buron selama 2 tahun. Selain BDM, polisi juga mengejar satu pelaku lain berinisial NA yang merupakan kepala dusun. Dugaan pencabulan terhadap korban SC 10 tahun ini terungkap setelah korban mengeluh sakit pada alat vitalnya setiap buang air kecil. Di hadapan polisi, pelaku berdalih hanya mencium dan memberikan uang Rp10.000 dan tidak melakukan pencabulan seperti yang disangkakan. Melakukan aksi yang tidak senonoh terhadap anak di bawah umur korban ini hanya 10 tahun. Dengan begitu, setelah melakukan aksinya, anak ini melaporkan kepada keluarganya bahwa pada saat dia buang air kecil, anak ini merasa kelainan pada kelamin. Sehingga pada saat itu ibunya melaporkan kejadian ini ke Polres. Pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.